Halo, apa kabar sobat semua? Jumpa lagi dengan kami di Football 7. Lagi rame detik-detik menjelang laga final Piala AFF 2020 antara Indonesia melawan Thailand di leg pertama. Tapi nih sobat ya, ada yang lagi tidak mendukung timnas Indonesia nih katanya, yaitu bapak kita Presiden Joko Widodo. Apa iya ya? Mari kita cari tahu. Dan jangan kemana-mana, tetap nonton video channel kita. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng di channel kita Football 7 agar mendapatkan info yang terupdate dan terkini. Oke ya, next. Oke sobat Football 7, mengenai Pak Presiden Jokowi, jangan seujung deh. Pak D. Jokowi lagi sibuk dengan proyek pabrik dan pembangunan Indonesia. Jadi bukan jalan-jalan dan tidak mendukung timnas Indonesia ya. Ingat, lagi sibuk Pak D kita. Presiden Joko Widodo meresmikan smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry atau yang disingkat GNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin 27 Desember 2021. Direktur Utama PT Gunbuster Nickel Industry Wisma Baruna mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendorong percepatan hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah pada bahan baku di Indonesia. Salah satu smelter kami yang telah siap memulai produksi dan akan diresmikan pada hari ini oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah PT Gunbuster Nickel Industry yang berlokasi di kawasan industri terpadu seluas 1907 hektar, dilengkapi fasilitas pelabuhan yang saat ini sedang kami kembangkan di Kabupaten Morowali Utara, katanya. Keberadaan kawasan industri tersebut bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun total nilai investasi sekitar, sekitar 42,9 triliun. Wow, fantastis men. GNI secara keseluruhan akan mengoperasikan 24 line smelter yang mengadopsi teknologi Rotary Kiln Electric Furnace Smelter. GNI akan mengolah raw material yaitu biji nikel menjadi ferronikel dengan kadar 10-12% dengan kapasitas produksi sebesar 1.800.000 ton ferronikel per tahun, yang membutuhkan suplai atau konsumsi biji nikel sebesar 21.600.000 WMT per tahun. Dari keberadaan kawasan industri di Morowali Utara, sejak tahap pembangunan konstruksi hingga saat ini PT GNI telah menyerap sekitar 5.200 tenaga kerja lokal. Ingat ya, lokal, berarti lagi ada lowongan kerja tuh di sana. Segera sana guys, segera ke sana. Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah demi tercapainya adaptasi model bisnis, teknologi, dan transfer of knowledge tersebut di Indonesia. Insya Allah, jika proyek kami berjalan keseluruhan akan menyerap sekitar 60.000 tenaga kerja lokal. Catat 60.000 tenaga kerja lokal. Wow, siap-siap nih lowongan kerja terbesar nih akan dibuka tahun depan mungkin ya, dengan lebih dari 90% kebutuhan tenaga jasa kerja Indonesia, yang tentunya akan menempati posisi pekerjaan seluruh lapisan hingga tenaga manajerial di smelter. Lanjut Baruna. Lanjutnya, stabilitas suplai baik dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan sebuah kunci keberhasilan sebuah smelter. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis yang telah dilakukan PT GNI adalah dengan melakukan penandatanganan perjanjian pendahuluan untuk mengatur rencana kerjasama antara GNI dan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam pada 6 Mei 2021 lalu. Kolaborasi ini meliputi kolaborasi kepemilikan bersama pada smelter GNI, tambang nikel, dan suplai nikel jangka panjang. Kami percaya bahwa kolaborasi awal tersebut akan mengoptimalkan kontribusi perusahaan-perusahaan terhadap kebijakan hilirisasi pemerintah Indonesia. Selain itu, spirit kolaborasi awal yang berkesinambungan diharapkan akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi industri smelter di Indonesia dan di dunia. Jokowi dalam sambutannya mengingatkan kepada pemerintah untuk selalu menjaga iklim investasi sehingga bisa memberikan dampak positif bagi seluruh warga. Ini Pak D ngomong nih.
Saya perlu ingatkan juga pemerintah daerah agar menjadi iklim investasi agar kondusif sehingga nilai tambah itu betul-betul muncul dari industri. Seperti negara karena pajaknya jelas dan lapangan pekerjaannya juga jelas. Udah mirip nggak suara Jokowi? Ia pun memberikan apresiasi terhadap perusahaan PT PDNI yang merupakan induk perusahaan PT GNI yang sudah menyerah hingga 27.000 tenaga kerja lokal. Tenaga kerja yang muncul di sini 27.000, sebuah jumlah yang tidak sedikit, sehingga akan muncul industri rekrutmen seperti ini yang kita inginkan. Tidak hanya melihat bahan mentah yang diekspor ke negara lain, tetapi memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya untuk negara kita. Ia juga meminta Pak Jokowi ini kepada pemerintah untuk selalu memberikan rasa nyaman kepada investor. Rasa nyaman bro, garis bawahi rasa nyaman. Kedua, berikan yang namanya investor rasa aman dalam menjalankan aktivitas usahanya sehingga bisa meningkatkan nilai investasi di masa-masa mendatang. Dan kita harapkan rakyat yang berada di sekitar ini merasakan manfaatnya, baik yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan peluang usaha, baik usaha kecil, menengah dan yang lainnya, sehingga meningkatkan nilai tumbuh ekonomi baik di provinsi maupun di kabupaten. Oke ya guys ya, udah dengar ya, udah jelas. Nah sobat, sudah tahu kan sekarang alasannya? Jadi jangan seujun ya, jangan negative thinking ya. Oke sobat, see you later.